Financial Forecasting and Planning. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang forecasting and planning. Secara garis besar, kita akan membahas tentang an overview of financial plan, developing long-term financial plan, and developing short-term financial plan. Sebelumnya, apa itu planning? Planning adalah suatu cara bagi manajemen perusahaan dalam dunia bisnis dikarenakan masa depan tidak dapat diketahui. Dengan planning, manajemen perusahaan dapat menghindari risiko atau mengurangi risiko-risiko yang ada. Dengan planning, manajemen perusahaan bisa respon cepat dan efektif, bisa mengambil kesempatan yang ada, dapat merespon paling efektif walaupun dalam keadaan paling susah. So, we can conclude that planning is a tool for enhancing shareholder value and minimize risk. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang financial planning, atau dalam bahasa Indonesia disebut perencanaan keuangan. Financial planning terdiri dari dua, yakni short-term financial plan and long-term financial plan. Untuk short-term financial plan, jangka waktunya terdiri dari beberapa bulan sampai 1 tahun, sedangkan long-term financial plan terdiri dari 3 sampai 5 tahun. Namun umumnya, perusahaan membagi financial planning terdiri menjadi 3, short-term financial plan, long-term financial plan, dan yang ketiga, strategic plan. Berisi istilah-istilah umum yang akan menjadi panduan untuk penyusunan rencana lain. Long-term financial plan. Metode long-term financial plan dalam forecasting future financing needs perusahaan terdiri dari 3 langkah. Apa saja itu? Yang pertama, construct sales forecast. Forecast artinya ramalan atau perkiraan. Jadi, sales forecast adalah memperkirakan sales yang tidak didapatkan oleh perusahaan di masa depan. Dalam hal ini, kita akan mengenal istilah growth atau pertumbuhan. Tentu tiap tahun perusahaan menginginkan labanya mengalami pertumbuhan. Growth bisa didapatkan dari tren sales masa lalu atau pengaruh dari suatu event atau kondisi ekonomi tertentu. Yang kedua, prepare pro forma financial statements adalah ikhtisar laporan keuangan yang menunjukkan harta dan utang atau pendapatan dan pengeluaran yang mungkin diakui pada masa mendatang. Laporan ini juga menunjukkan proyeksi atas pendapatan. Pro forma financial statements terdiri dari 2, yakni pro forma income statement dan pro forma balance sheet. Lalu dalam membuat pro forma, kita akan menggunakan metode percent of sales. Artinya, balance setiap entries dalam pro forma akan diproyeksikan berdasarkan perbandingan setiap entries terhadap sales. Lalu yang ketiga, estimate the firm's financing needs. Selanjutnya kita estimasi cash flow yang dibutuhkan untuk periode atau tahun berikutnya. Biar lebih paham, kita lihat contoh. Namun sebelum itu, luangkan 5 detik untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Oke? Contoh di sini adalah kita akan memforecasting laporan keuangan waskita karya. Laporan keuangan yang akan digunakan adalah income statement dan balance sheet. Ini adalah contoh simpel laporan keuangan waskita karya tahun 2017 yang terdiri dari income statement dan balance sheet. Selanjutnya, kita cari persentase terhadap sales dengan menggunakan metode percent of sales. Ingat, yang akan kita bandingkan hanya yang berada di dalam 2 kotak merah tersebut. Kenapa? Akan kita jelaskan nanti. Setelah kita cari percent of sales, kita buat pro forma. Dari laporan keuangan 2017, kita akan memforecasting untuk tahun 2018. Lalu kita mengasumsikan growth sesuai keinginan perusahaan. Di sini, asumsi growth sebesar 20%. Selanjutnya, sesuaikan sales dengan growth yang ada. Sesuaikan net income dengan sales yang telah di-forecast, dan juga sesuaikan dividen. Lalu kita hitung pro forma balance sheet 2018
berdasarkan percent of sales yang telah kita hitung sebelumnya. Bagian equity paling bawah merupakan projected source of financing. Di sini tetap menganut asas balance. Jika projected source of financing kurang dari total aset yang telah kita proyeksikan, maka selisihnya disebut dengan DFN, Discretionary Financing Needs. Untuk penjelasan lebih detailnya, Retained Earning 2018 didapat dari Retained Earning 2017 ditambah Net Income 2018 dikurangi Dividend 2018 sama dengan Retained Earning 2018. Current asset dan net fixed asset yang telah kita forecasting disebut dengan total financing needs. Account payable dan accrued expenses disebut dengan source of spontaneous financing karena berhubungan langsung dengan penjualan. Sedangkan not payable, long-term debt, dan current equity disebut dengan source of discretionary financing yang artinya membutuhkan diskresi manajerial atau keputusan dari manajer. DFN, Discretionary Financing Needs. Kebutuhan financing di masa depan yang memerlukan keputusan direksi. Financing atau pembiayaan ini dapat berupa non payable, long-term debt, saham yang dapat berupa right issue atau treasury shares. Karena sifatnya bukan spontan atau tidak terkait operasi harian, maka disebut DFN. Jika DFN sama dengan 0, financing needs sudah cukup dengan pembiayaan yang ada. Jika DFN kurang dari 0, perusahaan memiliki uang lebih untuk membiayai aset untuk menghasilkan proyeksi sale. Dapat dikatakan perusahaan kurang maksimal dalam mengelola keuangan karena terdapat uang yang nganggur, atau perusahaan menetapkan growth yang terlalu rendah. Dividend payout ratio atau DPO, rumusnya dividen terbagi net income. Net income atau disebut dengan net profit margin atau NPM. Jika DPO naik, maka NPM turun, RE turun, DFN naik. Jika DPO turun, maka NPM naik, RE naik, DFN turun. Jika tidak percaya, bisa dicoba di rumah. Nah, ini adalah format pro forma financial statement yang terdiri dari financial statement tahun berjalan dan pro forma financial statement tahun berikutnya. Short-term financial plan. Perbedaan dari kedua cara forecasting yaitu yang pertama, planning horizon. Short-term kurang dari 1 tahun, sedangkan long-term 3-5 tahun. Yang kedua dari format. Short-term formatnya cash budget, sedangkan long-term formatnya pro forma. Lalu, seperti apa itu cash budget? Nah, ini adalah contoh tampilan format cash budget. Gimana cara menyusunnya? Karena keterbatasan waktu, kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga informasi mudah ditangkap. Jika ada salah keliru, mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe ya. Thanks. Bye.